Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, saya berikan tema meneladani kepemimpinan Yosua. Kita baca ayatnya lengkap saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 9 dalam Yosua pasal 1, cukup panjang. Tapi mari saya ajak kita ikuti pembacaan ini atau kita baca saja secara bergantian ya. Yosua 1 ayat 1 saya baca. Lalu ayat yang keduanya Anda baca, nanti 9-nya sama-sama ya. Saya baca ayat yang pertama, ayat 1 begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2 teruskan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat terus. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 terus. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 sama-sama kita baca 2 dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari pagi ini kita akan sama-sama belajar meneladani keteladanan dari seorang pemimpin Israel yang sangat berprestasi, namanya adalah Yosua. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu ingin setiap kita itu menjadi pribadi yang unggul. Tuhan ingin setiap kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Tuhan ingin hidup kita itu sebetulnya berhasil. Lalu kemudian tujuannya apa Tuhan? Membuat kita berprestasi, pribadi yang diangkat unggul dari semua yang lain. Bahkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam rancangan Allah. Tuhan ingin tujuannya hidup kita supaya jadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau kita baca di Alkitab itu kerinduan Tuhan supaya kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya pada bagian awal saya mau katakan sama saudara, itulah keinginan Tuhan. Tuhan sangat ingin kita menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebatnya Tuhan. Supaya tujuannya adalah kita jadi berkat buat orang lain, jadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu saya percaya begini, masa lalu kita seburuk apapun, masa lalu kita sejelek apapun, masa lalu yang parah, yang berantakan, yang kacau balau, orang lihat, orang katakan. Percaya gini, itu tidak akan menghalangi kita untuk kita terima yang namanya masa depan yang cerah dari Tuhan di hadapan kita.
Masa lalu seburuk apapun yang pernah kita alami di belakang kita. Bahkan itu mungkin kekinian. Hidup yang buruk, hidup yang memprihatinkan keadaan kita sekarang. Itu tidak bisa menghalangi Tuhan. Untuk memberikan apa? Masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah buat setiap kita. Kenapa? Itu dijanjikan Tuhan kan? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, satu ayat yang sering kali kita baca, sering kali saya sampaikan sama saudara. Ini janji Tuhan, ada pegang baik-baik. Tuhan berkata bahwa aku ini tahu mengenai kamu. Ya, rancangan-rancangan ada yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang Tuhan rancangkan buat setiap pribadi kita, masing-masing kita itu adalah satu masa depan yang jauh lebih baik, masa depan yang penuh harapan. Bukan cuman masa depan yang ada harapan, penuh, dikatakan full dengan pengharapan. Jadi itu rancangan Tuhan buat setiap kita. Jadi kalau di belakang kita, di bulan kemarin, dan akibat bulan kemarin, tahun kemarin, berapa puluh tahun yang kemarin membuat kita hari ini menghadapi situasi kekinian yang sangat memprihatinkan. Mungkin kekinian kita bukan kekinian yang baik. Secara kehidupan sosial, ekonomi, pekerjaan, bisnis mungkin lagi berantakan hari ini, ancur-ancuran Pak Pendeta. Tetap saya mau katakan, yakin dan percayalah, sesuatu yang memprihatinkan yang kemarin bahkan yang sekarang juga kita alami, itu tidak akan bisa menghentikan, menghancurkan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Ingat satu ayat, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya dan janjinya, bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Semuanya sekarang tergantung kembali kepada kita. Bagi pribadi Tuhan, no problem. Anda, saya mau katakan begini, tidak usah bimbang ragu dengan kuasa Tuhan. Anda tidak usah bimbang ragu dengan kalau Tuhan berjanji. Sebab kita tahu kalau Tuhan berjanji kita senang, Dia pasti genapi. Kalau Tuhan berjanji Dia pasti sanggup menyelesaikan menggenapi janjinya. Urusan janji Tuhan, Anda gak usah bingung, Anda gak usah bimbang, Anda gak usah ragu. Dia pasti sanggup melaksanakan dan kuasanya tak terbatas. Urusannya, problemnya pada kita. Anda mau percaya atau tidak? Anda yakin tidak dengan iman segala perjanjian yang Tuhan lepaskan buat setiap kita, bahwa janji Tuhan yang diberikan pada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga saya ulang sekali lagi, masa lalu yang memprihatinkan, masa kekinian yang sangat buruk sekalipun, itu tidak akan bisa menyelesaikan, menghancurkan, memperburuk kehidupan kita. Kenapa? Tuhan berjanji memberikan hari depan yang baik. Kalau Anda telusuri, Anda cermati, baca di sepanjang Alkitab, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita tahu ada orang-orang yang memang masa lalunya hidupnya begitu sangat memprihatinkan, sangat buruk. Contoh yang paling mudah sering kita belajar, Yusuf misalnya. Masa lalunya budak, iya kan? Budak itu tidak punya hak asasi, tidak punya kemerdekaan. Hidupnya dia apa kata tuannya, tuannya kendalikan dia. Kalau tuannya bunuh, dia pun gak ada tuntutan. Kenapa? Dia budak. Yusuf selama jadi budak, dia tidak punya hak untuk kehidupannya sendiri. Semua hak yang dia punya, tuannya yang punya. Mau dibunuh, mau diapain, bebas. Karena tuan yang punya budak atas kehidupannya. Hidupnya budak, punyanya tuannya dia. Potifar misalnya, mau dibunuh no problem, masukin penjara terserah tuannya, memang tidak punya hak budak. Saya mau bilang, masa lalu daripada Yusuf itu sangat buruk, sangat jelek, sangat memprihatinkan. Sudah yang paling berantakan ya hidupnya Yusuf, sengsara betul, susah betul, miskin betul, melarat betul. Tidak ada yang manis, tidak ada yang indah, tidak ada kebaikan di masa lalu daripada seorang yang bernama Yusuf. Buruk semuanya, angka nilai raportnya. Tapi kita tahu, kemudian singkatnya begini, pada waktunya hidupnya jadi indah diangkat oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Kalau Anda hadapi situasi yang memprihatinkan hari ini,
kerjaanmu sedang mengalami kondisi memprihatinkan, sabar dengan iman. Kalau Anda tetap percaya akan rencana janji Tuhan sama kita, Anda tinggal tunggu waktunya. Waktunya akan pasti jadi indah buat saudara. Pada waktunya Tuhan angkat begitu luar biasa kehidupan Yusuf. Jadi seorang perdana menteri, jadi seorang raja muda di tanah Mesir, di negeri asing gitu loh. Anda lihat masa lalu yang buruk, bahkan masa hari ini yang buruk, itu gak bisa menghancurkan kita. Ada berkali-kali mungkin istilah saya mengalami namanya kegagalan dalam kehidupan. Kecelakaan kehidupan sudah dirancangkan gagal, dikerjakan gak berhasil. Kerjaan bangkrut, itu kecelakaan dalam kehidupan. Tapi itu tidak bisa menghancurkan masa depan kita. Anda bisa dipulihkan pada waktunya. Pada waktunya Anda akan jadi indah, bahkan diberkati sama Tuhan. Asal Anda percaya gak pada janji Tuhan. Problemnya saya ulang, bukan pada Tuhan. Problemnya pada kita. Kuasa Tuhan bisa tolong kita. Tinggal kita punya iman, percaya atau tidak. Tokoh yang lain misalnya, coba cermati Daniel. Dia seorang tawanan yang ditawan dari Israel, dibawa ke negeri Babilonia, negeri Babel. Di negeri asing, tawanan, orang pembuangan, orang buangan. Tapi kita tahu pada waktunya si Daniel ini pun diangkat sama Tuhan lewat proses yang berat. Sampai masuk gua singa dan segala macam. Tapi kita tahu dalam cerita ini rajanya ganti 4 kali. Pejabat tinggi negaranya tetap Daniel. Iya kan? Menterinya tetap Daniel. 4 raja berganti-ganti. Kita tahu dari mulai siapa itu namanya? Nebukadnezar, Belshazzar. Terus siapa ya? Darius, Raja Kores. Pejabat tinggi negara tetap Daniel dipakai. Padahal dia cuma seorang buangan. Kalau dipikir-pikir masa depannya madesu, masa depan suram, masa depan yang gelap. Apa yang diharapkan dari seorang tawanan. Tapi Tuhan angkat. Nah, secara khusus pagi ini kita belajar dari seorang yang bernama Yosua. Mari kita belajar dari keteladanan, kepemimpinan, jalan hidup, petualangan hidup daripada Yosua. Hal yang pertama saya coba bagikan sama saudara. Saya mencoba berbagi beberapa hal. Kalau cukup waktunya saya bagikan 3 perkara. Keteladanan daripada Yosua. Yang pertama, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, saya temukan begini. Keteladan Yosua. Yosua itu adalah seorang yang mempunyai kesiapan diri. Selalu saya ajarkan sama saudara, kesuksesan, prestasi, keberhasilan itu adalah kesiapan diri kita, gitu ya. Berjumpa dengan kesempatan dari Tuhan. Tuhan itu selalu kasih kesempatan kita berprestasi. Selalu kesempatan dikasih sama kita. Tinggal kesempatan yang diberikan Tuhan itu kita bisa masuk, kita bisa ambil, menang di situ kita, atau kesempatan yang diberikan sama Tuhan lewat begitu saja. Kan semuanya tergantung dengan ini. Kita siap atau tidak, kesiapan diri kita. Saya yakin bahwa Tuhan tidak sembarangan memberikan keberhasilan kepada seseorang. Tuhan tidak sembarangan memberikan kesuksesan dan berkat dan mujizat dan kesembuhan dan segala macam yang indah dari Tuhan. Itu kepada orang sembarangan diobral, tidak. Saya yakin selalu Tuhan memberikan kesuksesan, prestasi, keberhasilan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Tuhan tidak pernah obral. Coba baca di sepanjang Alkitab. Tuhan itu gak pernah obral mujizat. Tidak. Tuhan tidak pernah obral berkat dan mujizat dan keajaiban dan kesembuhan. Selalu mujizatnya, selalu berkatnya, bahkan kesembuhannya diberikan kepada orang yang apa? Tahu mempersiapkan dirinya, harinya, hidupnya, persiapan diri. Tinggal ada di bidang apa di hari ini? Yosua itu punya persiapan diri. Coba lihat Yosua 1 ayat yang kedua ya. Bolehkah kita sama-sama baca ayat yang kedua ini sama-sama? Ayo lihat ayatnya di screen saudara. Keluarkan suaramu sampai minimal terdengar di telingamu. Walaupun tidak keras-keras tapi terdengar saudara ya. 2, 3. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Yosua, hambaku Musa telah mati. Ingat, saya selalu katakan mengajarkan lewat ayat ini, ayat 2. Musa itu segalanya buat Yosua. Musa itu gembalanya, nabinya, gurunya, mentornya, yang memberikan petunjuk Tuhan. Semuanya deh, semuanya. Dan hari itu Musa itu mati. Yosua itu seorang yang banyak belajar ilmu pengetahuan, belajar macam-macam hal, belajar bagaimana mendapatkan mujizat, belajar bagaimana berdoa yang powerful kepada Tuhan. Semua itu dia belajar dari Musa. Musa itu pokoknya intinya begini, semuanya buat Yosua. Dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma orang yang khotbah menyampaikan firman di hadapan Yosua. Dia itu juga guru, teladannya dia, gembalanya semua. Yosua, saya mau katakan ini orang yang submit dengan pemimpinnya sama Musa. Nurut sama Musa, menghamba sama Musa. Itu Yosua. Nah perhatikan, pribadi yang menjadi segalanya buat Yosua. Bagi Israel, Musa juga segalanya. Musa yang diandalkan, tidak ada air, Musa. Nanti nggak ada roti, Musa. Semuanya Musa, semuanya di padang gurun itu Musa. Bayangkan hari itu Musa yang jadi semuanya, Musa yang jadi segalanya mati. Saya yakin iman mereka barangkali hampir mati saat itu. Goncang mereka, nanti makan bagaimana? Nanti air bagaimana? Nanti kita tiap hari bagaimana? Kalau pemimpin ini mati. Sebab Musa lah yang meminta berdoa dengan kuasa kepada Tuhan. Semua tercukupi. Gunung batu yang keras memancar air. Itu dahsyat loh. Ada orang bisa berdoa seperti itu. Gunung batu bisa keluar air. Sekarang itu gak ada. Musa yang jadi sumber segalanya buat mereka gak ada. Pasti goncang. Inilah masa krisis buat Israel di padang gurun. Bukan cuma Israel yang krisis, Yosua juga. Yosua juga, dia mulai kelimpungan. Aduh bagaimana ini. Tapi ingat, Tuhan itu kerjanya gak pernah dadak-dadakan, istilah orang Jawa. Tuhan kerjanya gak pernah tiba-tiba suddenly, itu enggak. Terencana. Dia itu selalu lihat segala sesuatu. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia tahu keseharian kita, dia tahu hidup kita. 24 jam satu hari apapun kita buat Tuhan tahu. Pagi ini yakin ada doa pagi dengar firman, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Apa yang kita buat tidak ada yang lolos dari perhatian mata Tuhan. Setiap hari sadarkah Anda hidup kita yang kita lakukan, kita buat itu diperhatikan sama Tuhan. Termasuk yang dibuat oleh Yosua. Nah begitu pemimpin besar karismatik bernama Musa ini mati, Tuhan ngomong sama Yosua. Sebab itu Yosua dikatakan apa? Ini firman ayat 2, Tuhan ini ngomong sama Yosua. Kalau saya bawa keseharian kalimatnya, sebab itu hai Yosua, bersiaplah kamu sekarang. Saya yakin ketika Tuhan berkata, Yosua bersiap kamu sekarang. Karena Tuhan tahu orang ini siap. Di Alkitab kalau berkata, hai ibu jangan menangis. Karena Tuhan lihat orang itu menangis. Betul apa tidak? Ketika Yesus berkata kepada siapa itu kepala rumah ibadah Yairus, karena anaknya sakit parah, ternyata mati kan. Ada hambanya berkata, tidak usah bikin repot guru, Rabuni, anakmu udah mati. Ketakutan Yairus. Yesus berkata apa? Jangan takut. Jangan takut. Kalau Yesus berkata jangan takut, memang dia lihat wajahnya Yairus, ini kepala rumah ibadah, pucat, takut. Saya yakin, saya kaitkan dengan dua contoh tadi. Ketika Tuhan Allah berkata kepada Yosua, sebab itu bersiaplah sekarang. Ketika Tuhan Allah berkata bersiap sekarang, itu artinya Tuhan tahu betul pribadi hati yang bernama Yosua, mentalitas Yosua. Tuhan Allah tahu. Yosua ini orang yang siap menggantikan Musa. Tuhan tidak pernah berkata, hambaku Musa telah mati. Sekarang Yosua, kamu gak bisa bikin apa-apa. Israel gak bisa bikin apa-apa. Tidak ada kalimat itu. Makanya saya suka bilang, seorang pemimpin bisa mati. Seorang hamba Tuhan bisa mati. Tapi rencana Allah gak pernah bisa mati. Israel jalan terus di padang gurun, tetap hidup.
Hamba Allah bisa mati, gembala bisa mati, pekerjaan Tuhan jalan terus, saudara. Karena apa? Yang punya pekerjaan Tuhan paling itu kan Tuhan. Yang punya rencanakan Tuhan. Dan Tuhan bisa menggenapi, bisa pakai siapa saja. Kalau ada orang gak mau dipakai, Alkitab katakan apa? Batu bisa dipakai. Sampai seperti itu Tuhan ngomong. Kadang-kala ada orang merasa jual mahal. Kadang gak mau. Tuhan bisa pakai siapa saja. Hari ini kalau kita bisa dipakai Tuhan, itu anugerah Tuhan kok. Kalau bukan anugerah Tuhan, Yosua termasuk kita. Gak ada apa-apanya kita. Nah, kalimat yang berkata, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan tahu orang ini siap. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Tuhan tahu yang pertama, kenapa mesti Yosua yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan tahu orang ini siap dan punya persiapan diri. Saya ulang, Tuhan tidak pernah obral janji, Tuhan tidak pernah obral berkat. Tuhan tahu kesuksesan prestasi diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Saya tanya balik sama saudara, apakah Anda dan saya, kita semua adalah orang yang tidak boros buang-buang waktu? Apakah Anda dan saya adalah orang yang bagi kita setiap hari, setiap waktu adalah persiapan diri buat kita? Dalam urusan pekerjaan pasti punya persiapkan kan? Anda mau kerja hari ini punya persiapan diri gak? Untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda hari ini. Yosua itu setiap hari adalah hari persiapan. Yang pertama tentu saja persiapan apa? Persiapan hatinya dia. Dari mana kita tahu yang namanya Yosua adalah seorang yang punya persiapan hati? Persiapan hatinya Yosua itu dimulai, dia jadi abdinya Musa, bujang. Jadi kita tahu ya, masa lalunya Yosua itu cuma seorang bujang, seorang abdi. Dari kata abdi muncul kata pengabdian. Kalau terjemahan bahasa Inggris kata abdi itu asisten, hamba. Apa sih yang diharapkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik dari seorang yang namanya hamba, seorang abdi? Rasanya nggak ada. Tapi nanti saya tunjukkan sama saudara, berkat itu ternyata dari Tuhan datang setelah pengabdian, submit kepada pemimpinnya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Yosua yang pertama saya sebut dengan cepat, dia punya kesiapan hati. Kesiapan hati Yosua dimulai dengan dia ikut sama Musa. Kemana-mana ngintil, kata orang Jawa, ikut sama Musa. Nanti Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Di manakah Yosua? Ikut sama Musa. Musa di atas ngobrol sama Tuhan, berhadapan muka seperti seorang sahabat. Di manakah Yosua? Tidak makan loh. Yosua tidak tinggalkan Musa. Yosua, saya tidak tahu apakah Yosua ikut puasa atau tidak tertulis. Tapi orang ini orang yang taat, orang ini orang yang setia, orang ini orang yang mengabdi, submit kepada pemimpinnya. Itu Yosua. Dia tidak kemana-mana kata Alkitab. Dia tetap ada di Gunung Sinai. Sebab ketika nanti Musa turun dari Gunung Sinai, itu sama Yosua. Ketika dibawa bangsa Israel membuat representatif daripada Allah, itu lembu emas. Inilah Allahmu yang mengeluarkan kau dari tanah Mesir. Paksa Harun kan, itu orang Israel. Bikin representatif daripada Allah, bikin lembu emas. Wih, Musa marah besar. Ada Yosua di situ. Kalau zaman sekarang ngangkatin tasnya, ikut semua Musa, nurut sama perintah Musa, apa yang Musa katakan pemimpinnya, submit, taat Yosua. Anda boleh punya mimpi besar, kita boleh punya visi besar, saudara ya. Tapi kalau kita nggak punya ketaatan kepada pemimpin kita, Anda nggak pernah ngalami prestasi diberikan sama Tuhan. Keberhasilan prestasi Yosua karena dia submit sama gembalanya, sama pemimpinnya, mentornya yang bernama Musa. Kemana-mana ikut. Orang punya mimpi besar seperti apapun, Tuhan akan nggak beri. Tuhan lihat kesiapan hati daripada Yosua. Bahkan saudara ya, nah disinilah kesiapan hati menghambanya ini loh, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Itu kesiapan hati. Udah gampang loh jadi hamba. Udah gampang loh ikuti kata orang, itu udah gampang. Perintahnya pemimpin ditaati itu udah gampang. Submit dengan pemimpin itu udah mudah. Itu bicara kerendahan hati. Ingat firman Allah katakan apa? Berkat itu datang dari atas mengalir ke bawah. Mata air di atas turunnya ke bawah. Pengurapan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu datang dari atas ke bawah.
Di bawah diberikannya. Ini bicara hati yang rendah hati. Makanya Alkitab katakan Tuhan melawan orang yang congkak. Tuhan melawan orang yang sombong. Jadi kalau saudara mau jadi musuhnya Tuhan gampang. Lawan Tuhan. Jangan taat sama firman Tuhan. Engkau berada pada posisi jadi musuhnya Tuhan. Tapi sederhana ya. Kalau kita jadi musuhnya Tuhan. Siapa yang bisa bela kita? Gak ada yang bisa tolong kita. Gak ada kuasa kekuatan di dunia ini bisa bela kita. Makanya penting kesiapan hati di sini yang saya coba sounding sama saudara. Ini adalah gini, kerendahan hatinya Yosua. Persiapan hati, disuruh perintah ikut, semuanya nurut. Dan itu nanti, itu akan ikut saudara ya pada keberhasilan Yosua. Ingat, pemimpin yang lebih berprestasi itu bukan Musa. Yosua yang berprestasi, yang menuntaskan visinya Tuhan. Yang menyelesaikan tugas perintah Tuhan kepada Musa. Musa gak bisa selesaikan perintah tugasnya Tuhan, visinya Tuhan. Yang menuntaskan visi, perintah, rencana Allah, si Yosua ini. Pemimpin yang jauh lebih hebat setelah Musa. Pemimpin yang jauh berhasil, bahkan lebih berprestasi. Karena kita tahu Musa cuma memimpin di perbatasan, di border saja. Yosua lah yang berprestasi, berhasil membawa Israel masuk tanah Kanaan, menaklukkan suku-suku bangsa di Kanaan. Yosua yang berhasil dan berprestasi. Kenapa dia berhasil? Kenapa yang dipilih Yosua? Kenapa bukan Kaleb? Kenapa bukan yang lain? Kok Yosua yang dipilih? Kok Yosua yang justru mengalami rencana janji Tuhan? Penggenapan janji Tuhan atas Yosua. Justru saat krisis besar terjadi, matinya pemimpin mereka. Yang terima berkat siapa? Yosua. Kenapa? Tuhan lihat orang ini punya persiapan. Yang pertama siap hati. Dia seorang yang mengabdi. Punya kerendahan hati. Saudara kalau lihat dari kisah ini. Mungkin gak cukup waktu ya. Besok saya terangkan sama saudara. Mengabdi. Saya gak bisa paksa jemaat atau seluruh pelayan full timer di gereja. Lu mesti mengabdi sama Tuhan. Lu mesti cinta sama Tuhan. Gak bisa. Mengabdi, menghamba sama Tuhan. Pendeta, gembala, gak bisa paksa. Orang lain gak bisa paksa saya untuk mengabdi sama Tuhan. Karena ingat, dengarkan baik-baik. Pengabdian, penghambaan diri kita kepada Tuhan. Itu lahir dari rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu mengalir. Jadi waktu orang mengabdi itu gak minta apa-apa. Orang mengabdi itu rela. Orang menghambakan dirinya itu hatinya rela. Kesiapan hati loh saya bicara. Hati yang rela. Gak neko-neko, gak macam-macam. Hati rela. Gak minta apa-apa saya. Gak ingin apa-apa. Saya cuma mengabdi kok. Makanya mengabdi itu gak gampang. Menghambakan diri kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Ikut Tuhan itu gak mudah. Aku rela kok Tuhan. Ikut Tuhan. Aku rela kok melayani Tuhan. Aku tidak minta apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin mengabdi. Ikut engkau dengan setia. Itu datangnya dari rasa cinta kepada Tuhan. Tidak ada rasa cinta, nggak bisa mengabdi. Karena mengabdi, menghamba sama Tuhan. Setia, taat sama Tuhan. Ada mesti tahu, nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa orang coba buat-buat. Oh aku mau ngabdi sama Tuhan. Sampai kapan kuat? Loh iya loh, sampai kapan ada kuat mengabdi melayani Tuhan? Kalau dibuat-buat, dibikin-bikin supaya orang lihat, supaya dapat tepuk tangan. Sampai berapa lama ada kuat mengabdi sama Tuhan? Karena pengabdian itu datang dari hati yang cinta dan mengasihi Tuhan. Nggak bisa dipaksa, percayalah. Saya bisa paksa seseorang, tapi paling 1 minggu kelihatan baik. Nanti rusak lagi, nanti begitu lagi kehidupan lama. Susah loh mengabdi. Saya kan gembala. Ada banyak pekerja full timer di sini. Udah saya omongin nih. Mengabdi, iya 1 minggu. Kemudian orang Jawa katakan ngelembosi lagi gitu. Seperti itu. Karena mengabdi itu rasa cinta kok. Kami di sini tiap pagi ini karena rasa cinta. Kalau enggak, ya lelah barangkali saudara tiap hari saudara ya. Pengabdian. Nah Yosua punya itu. Punya hati yang mengabdi. Yang kedua, dia punya kesiapan hati yang mengabdi. Kedua, dia punya kesiapan apa? Pengetahuan. Dia bukan gak punya gelar profesor doktor, gak punya. Gelar tinggi dia gak punya. Tapi dia langsung belajar dari seorang tokoh hebat di Alkitab. Mentornya yang ngajarin dia itu Musa loh. Musa itu penasehat yang the best.
konselor yang luar biasa, kuat kopengnya dengar keluhan orang Israel. Ini Yosua itu menggantikan memimpin Israel 3 juta orang yang tukang ngomel, tukang berontak, tukang ngelawan, tukang bersunggut-sunggut. Dah gampang loh. Harus orang yang siap. Kalau gak siap gak bisa. Siap hatinya, makanya dipilih. Karena ngadepin tukang ngomel 3 juta orang. Siap pengetahuan untuk memimpin. Skillnya siap, pengetahuan siap. Dari mana? Belajar dari Musa. Jadi tiap pagi Musa duduk sampai sore. Dia itu menasehati orang Israel yang datang. Ada keluarga yang datang bercerai, datang sama Musa dinasehati. Anda tahu di mana Yosua? Di sampingnya Musa. Dia dengerin bapaknya ini kasih nasihat. Dengerin Yosua, oh gini menyelesaikan masalah rumah tangga. Lo ilmunya masuk loh, pengetahuan. Nanti orang bangkrut, gagal di bisnis, dinasehati sama Musa. Dengar semua, segala macam. Nanti orang minta mujizat, butuh pertolongan, itu semua Musa kasih. Konselor yang hebat Musa penasihat, semua itu bertahun-tahun, bahkan saya yakin berpuluh-puluh tahun. Itu Musa memberi nasihat semuanya. Yosua ikut terus kok. Itu ilmunya semua diserap. Semua pengetahuan kesiapan itu ada pada Yosua. Bukan cuman hatinya kuat, teguh, siap memimpin Israel. Tuhan tahu itu. Sampai pengetahuannya pun siap si Yosua. Karena dia submit. Dia gak pernah tinggalkan yang namanya Musa kok. Ada di sampingnya. Jadi Anda bayangkan ya. Puluhan tahun belajar dari Musa. Pengerja gereja zaman sekarang. Maksudnya yang lulusan sekolah Alkitab. Jadi pengerja praktek di gereja paling 2 tahun paling lama. Ada 3 tahun. Saya rata-rata di gereja tertentu saya praktek paling 1 tahun. Gak pernah lama. Karena mesti ke gereja yang lain dipanggil. Kembali ke orang tua akhirnya kan bantu. Sampai saya penggembalaan sendiri di Jombang. Itu Yosua bukan 2 tahun 1 tahun loh. Berpuluh-puluh tahun. Anda bisa bayangkan betapa penuh skillnya Yosua. Semua kepemimpinan, keberhasilan, ya kiat-kiat yang luar biasa dari Musa menghadapi Israel. Yang keras kepala. Jadi Yosua udah tahu bagaimana caranya menghadapi orang tukang ngomel. Hadapi tegar tengkuk keras kepala pembangkangan Israel. Sudah belajar semua dari Musa. Dia liatin, dia dengar. Jadi 2 hal kita dapat. Kesiapan hati. Keteladanan Yosua, kesiapan dirinya adalah kesiapan hati dan kesiapan pengetahuan. Ingat saya katakan Tuhan tidak sembarangan kasih keberhasilan kepada orang. Selalu Tuhan berikan keberhasilan, prestasi, mujizat, keajaiban kepada orang yang punya persiapan diri. Pagi ini tuh persiapan diri kita dengan Tuhan. Persiapan doa, persiapan kedekatan sama Tuhan. Ingat saudara ya, bagian kita mempersiapkan diri. Bagian Tuhan memberikan kesempatan. Bagian Tuhan membuka pintu berkat buat kita. Kesempatan berkat dibuka, kesempatan mujizat dibuka, kesempatan rezeki dibuka. Ada kesempatan kalau kita punya kesiapan diri. Kesempatan datang kita gak siap, ya lewat. Ketika kesempatan diberikan sama Yosua. Yosua, kamu menggantikan Musa. Yosua siap. Kenapa? Dia udah belajar. Hatinya siap. Hadapi pemberontak 3 juta orang. Tukang ngomel. Siap dengan pengetahuan memimpin ini dan itu segala macam. Tidak mudah menggantikan pemimpin besar model Musa. Tapi orang ini siap. Bahkan ternyata hasilnya bagaimana? Lebih berprestasi daripada Musa. Memang Musa banyak mujizat. Tapi Yosua dahsyat loh. Hai matahari. Ketika dia perang melawan 5 raja. Itu dia tidak pengen perangnya berhari-hari. Karena aturan perang di Israel atau di dunia saat itu. Kalau matahari terbenam gencatan senjata. Nah Musa tidak mau berhari-hari. Capek tentaranya. Karena belain orang Gibeon kan waktu itu. Gibeon bikin capek perjanjian yang salah itu. Jadi belain perang lawan 5 raja. Dia tidak pengen sampai berlarut berminggu-minggu. Dia berkata hari ini mesti selesai. Bagaimana caranya? Hai matahari berhenti di atas Gibeon. Bulan di atas lembah Ayalon. Itu berhenti loh. 24 jam itu siang sampai musuh dikalahkan. Atau istilahnya tafsiran banyak orang lambat-lambat matahari bergerak. Seperti gak bergerak tapi bergerak. Tapi itu siang terus sampai menang. Ada lihat, mujizat bisa hentikan matahari sama bulan. Itu Yosua, lebih dahsyat kan? Musa dahsyat, orang ini lebih dahsyat. Kenapa dahsyat dipakai Tuhan? Kenapa luar biasa ngalami kuasa Tuhan? Dia punya persiapan diri, persiapan hati. Saudara kalau mau terima sesuatu yang besar dari Tuhan, setiap hari punya persiapan hati. Hati yang suka merendahkan diri, hati yang cari Tuhan.
Dengan otomatis kita dengar firman setiap hari, kuat iman kita. Nanti kalau tantangan besar, kesempatan dari Tuhan datang, nih ada berkat besar, aku percayakan kamu ya tanggung jawab yang besar, ada proyek besar. Orang kalau nggak punya persiapan iman hati dengan Tuhan, nggak punya persiapan mentalitas bahkan pengetahuan, nggak berani Tuhan, takut Tuhan. Saya pernah loh ditelepon seseorang, dapat promosi jabatan tinggi dari atasannya. Ditolak loh. Lo ngomong sama saya, telepon. Saya nggak berani, Pak Pendeta nggak berani saya Om. Loh kenapa kamu nggak berani? Ini kepercayaan, takut saya Om. Mau disekolahkan lagi loh sama pimpinannya. Ini kan sebuah perusahaan. Takut, saya katakan jangan takut. Ini kepercayaan, ini kesempatan yang Tuhan buka, jangan lewat. Masuk kesempatan, diterima. Hari ini jadi pemimpin yang luar biasa. Memimpin sebuah perusahaan bagus. Tadinya dia tolak loh saudara. Kenapa? Merasa gak siap. Saya yakin pagi ini ada jadi orang yang siap. Tiap hari kalau rendahkan diri dengar firman itu kesiapan. Begitu kesempatan datang, job besar datang, siap ada hadapi. Keberhasilan gak sembarangan. Diberikan kepada orang punya persiapan diri. Hati merendahkan diri, kemudian skill pengetahuan juga mesti siap. Kalau Yosua belajar sama Musa, kalau ada belajar sama orang-orang lebih hebat dari saudara, cari, temukan orang lebih hebat dari Anda, belajar dari dia. Jangan belajar itu seumur hidup ya, jangan merasa diri hebat, belajar terus. Ada buku-buku, baca, belajar. Sampai hari ini saya belajar di bukunya orang lain. Ketemu orang hebat senang sekali, saya mau didoakan, ditupang tangan. Belajar dari dia, tanya apa segala macam. Belajar terus seperti Yosua. Orang yang punya kesiapan seperti ini, Tuhan kasih kemana. Saya lanjutkan besok saudara ya. Saya mau masuk poin 2, tanggung nanti saudara ya. Tuhan berkati setiap kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan.